bungkusnya atau sampahnya dibuang di tong sampah. Tusuk apa itu? Cilok atau apa itu yang di cimol. Ada yang patah misalnya, kasih tahu. Ya, kalau anak-anak yang lain, ini patah ini. Ya, mau nggak kamu beli? Ya sudah, kalau mau ya sudah dibayar. Ya. Atau ada cireng yang terbelah menjadi dua. Ya, padahal cirengnya utuh seharusnya, tapi terbelah menjadi dua. Nah, tanya dulu kepada ustadznya, Ustadz ini bagaimana ini? Ya, kata ustadz, udah harganya setengah saja. Yang tadinya 1.000 jadi 500, maka demikian. Kalian harus kasih tahu ke pelanggannya, jangan yang sobek menjadi dua, cirengnya terbelah menjadi dua, seharusnya harganya cuma 500, kalian kasih ke pedagang 1.000, kalau ke pembeli 1.000. Nah, ini nggak boleh. Ya. Karena di situ ada cacatnya. Atau kemudian ada es yang bocor. Ya. Es cinconya Ustadz Hadi bocor. Berkurang. Yang tadinya penuh jadi setengah. Maka kalian harus kasih tahu, ini ada cacatnya, mau nggak kamu beli sekian? Kalau mau dikasihkan, kalau nggak ya sudah. Jadi kalian juga harus jujur dalam apa? Berdagang. Sebagaimana Rasulullah, beliau berjujur. Oleh karena itu, ketika Rasulullah dagangnya jujur, dagangan Rasulullah ketika di kota Syam paling laris. Ya. Paling laris dagangannya. Padahal yang lainnya juga ikut berdagang, tapi tidak selaris yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena Rasulullah jujur, ini ada cacatnya, dikasih tahu cacatnya. Kemudian harganya sekian, mau beli atau tidak? Kulaannya sekian, saya jual sekian, mau beli atau tidak? Ya, jadi Nabi jujur sehingga dagangannya habis. Ya, laris manis, Tanjung Kimpul. Ya, laris manis, Tanjung Kimpul. Dagangannya laris, uangnya kumpul banyak, sehingga ketika kembali ke Khadijah, maka dikatakan sama Maisarah, yang ketika itu budaknya Khadijah ikut menceritakan bahwasanya cara jual belinya Muhammad kayak gini, seperti ini, sehingga Khadijah takjub, heran, ya, kemudian senang dengan barang dagangan yang habis, yang pada akhirnya nanti Khadijah ya menikah dengan Nabi SAW. Ya, jadi hadis tadi itu peringatan keras, ya, agar para pedagang tidak melakukan dosa dalam perdagangannya. Hadis tadi juga berarti bukan kemudian celaan bagi para pedagang, silahkan berdagang, karena Rasulullah juga berdagang. Ada Abu Bakar As-Siddiq juga berdagang. Tahu apa Abu Bakar yang dijual sama beliau? Abu Bakar As-Siddiq menjual pakaian. Iya. Kemudian ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau juga berdagang. Tahu apa yang dijual? Gandum dan juga beberapa ya bahan pokok. Ya, gandum dan juga bahan pokok. Ada Abu Sufyan. Ya. Beliau juga seorang pedagang. Disebutkan beliau dagangannya adalah roti dan juga beberapa cemilan. Demikian pula ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, beliau juga seorang pedagang. Ada Abdurrahman bin Auf. Demikian pula ada Utsman bin Affan dan beberapa sahabat yang menjadi saudagar. Tolhah bin Ubaidillah, ya. Beberapa sahabat mereka berdagang. Tapi perdagangan yang dilakukan, jual beli yang dilakukan para sahabat adalah jual beli yang baik, ya. Jual beli yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena mereka jujur dan tidak melakukan ya sumpah palsu atau perkataan yang bohong. Oleh karena itu para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah, pedagang yang jujur, ya, pedagang yang jujur, maka nanti di hari kiamat mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi, para syuhada dan juga orang-orang soleh. Luar biasa, ya. Orang-orang yang jujur dalam dagangannya,
mereka nanti akan menjadi orang-orang yang dibangkitkan bersama para nabi, syuhada dan juga orang-orang soleh. Ya, Rasulullah pernah mengatakan, at-tajirus soduq al-amin, ya, pedagang yang jujur dan pedagang yang amanah, ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Ya. Mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, yaitu orang-orang yang membenarkan Nabi SAW, dan juga orang-orang yang mati syahid. Ya, jadi pedagang yang baik, pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan juga orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid. Ya. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Oleh karena itu, para pedagang hendaknya menjadi pedagang yang jujur dan amanah. Jujur, tidak berbohong ketika tawar-menawar, dan juga amanah kalau ada yang cacat dikasih tahu. Ya. Dikasih tahu. Maka ini adalah pedagang yang baik yang nanti akan dibangkitkan di hari kiamat bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan juga bersama orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid. Ini tujuan pertama market day yang nanti insya Allah akan kita lakukan. Yaitu apa pertama? Berlatih sikap jujur. Yang kedua, di antara tujuannya adalah agar kalian bisa bermuamalah dengan orang lain, terutama para pembeli. Ya. Bermuamalah, bersikap baik, ya, dengan para pembeli. Karena bersikap baik juga di antara yang dituntut oleh kita saat berdagang. Bersikap baik ya ramah, ya senyum. Sebelum sampai sudah dihadang dulu, kemudian mau apa Pak? Ya, mau beli apa Pak? Mau cari apa Pak? Jadi dilayanin. Kalau yang seperti ini nanti pembeli akan suka, sehingga dia akan datang lagi di lain hari. Tapi kalau sudah datang pembeli, ya, kemudian penjualnya sudah cemberut, ya, mukanya dilipat jadi 8, ya, bentuknya kayak tembok dan gedek, ya, nggak senyum sama sekali, nggak ramah, malah bentak-bentak, beli apa Pak? Nah, ini akan menjadikan pembeli nggak jadi beli. Bahkan lain kali pun udah nggak usah ke toko sana, orangnya keras, ya, nggak usah ke sana, lain toko saja belinya. Ya, maka harus ramah. Nah, nanti kelas 6 praktekkan. Ya, Mas mau beli apa Mas? Nah, gitu nanti. Ya, Dik mau beli apa Dik? Ya, kalau sama yang kelas 1, ya, jangan bentak-bentak. Ya, Amro. Ya, jangan bentak-bentak. Atau Mahdi mana? Dian mana Dian? Ya, mukanya harus ramah Dian. Ya, jangan cemberut, ya, atau serem. Ya. Jadi apa? Harus ramah. Jadi muamalah kalian juga harus baik, sehingga nanti, ya, pembeli juga akan senang. Kemudian anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara tujuan yang lainnya pula adalah agar kalian bisa saling kerjasama. Ya, agar kalian bisa saling kerjasama antara satu pedagang dengan pedagang yang lain. Nanti kelas 6 ada yang jaga cireng, ya, ada yang menjaga dagangannya Ustadz Hadi, ada yang menjaga dagangannya Ustadz Sukamto, ada yang menjaga dagangannya Ustadz Prihadi, ada yang menjaga dagangannya Ustadz Joko, dan yang lainnya. Saling kerjasama, ya. Jangan kemudian malah saling menguasai lapak, ya. Jadi saling menguasai lapak, sampingnya nggak boleh ada orang lain, ya. Makanya harus kerjasama, ditata dengan baik. Nanti pakai meja, pakai kursi, atau pakai lapak yang lainnya, harus kerjasama, saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Kalau di samping kita ada yang jaganya lagi pergi, ya, ada yang beli, maka dipanggil, ya, dipanggil temennya kalau ada yang mau beli. Kemudian kalau ada uang yang jatuh, dikasih tahu,
Ada yang kembaliannya kurang, dikasih tahu itu kurang kembaliannya. Ya. Maka saling apa? Saling membantu. Ta'awun ya alal birri wat taqwa. At-ta'awun alal birri wat taqwa. Bersinergi, saling membantu dalam hal ya kebaikan dan juga takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya, mungkin apel pagi pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian, ya. Dan waktu yang ada silahkan digunakan untuk persiapan ke halaqah, dan nanti market day akan kita lakukan insya Allah setelah pelajaran yang terakhir sebelum istirahat. Ya, pelajaran terakhir sebelum istirahat. Jadi jam berapa? 9.30 insya Allah. Ya, nanti persiapkan dan silahkan kalian berbelanja, ya, dan jangan lupa ketika makan harus berdoa, tidak boleh dengan tangan kiri, jangan sambil lari-lari, ya. Dan kalau mau berbagi juga baik, ya. Kalian mau traktir ustadz juga mau, ya. Atau traktir temennya juga tidak mengapa, akan ada pahala di sana, ya, mentraktir orang lain. Ya, jadi anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, kita cukupkan sekian, ya, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan pergi dulu, jangan pergi dulu. Setelah salam jangan pergi dulu, masih tetap di masjid. Tip. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا القرآن يوحدنا